Hai, selamat pagi. Ketemu lagi dengan Investa News Channel hari Kamis tanggal 20 Juli 2023. Kembali kami akan sampaikan materi review saham hari ini. Ya. Tapi kami akan dahului dengan dua pernyataan. Ya, pertama adalah no conflict of interest. Ya, bahwa hingga hari ini hari Kamis 20 Juli 2023 ya kami menyatakan tidak sedang memiliki saham yang akan kami sampaikan hari ini ya yakni kita sebut saja Astra ya atau ICI ya. Kemudian pernyataan yang kedua adalah pernyataan disclaimer. Demikian pernyataan disclaimer kami. Disclaimer on. Trading saham dan atau investasi saham adalah aktivitas bisnis yang berisiko yang dapat mengakibatkan kerugian finansial. Semua data dan informasi yang ditampilkan di sini bukan merupakan ajakan membeli atau menjual. Segala keuntungan maupun kerugian yang timbulkan dari penggunaan data dan informasi di sini sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengguna itu sendiri. Jadi tentu saja kami mengharapkan Anda melakukan riset sendiri, do your own research, karena apa yang kami sampaikan di sini bertujuan berbagi informasi dan pengetahuan. Segala keputusan menjadi tanggung jawab Anda. Oke, kami selanjutnya menyampaikan bahwa di dalam riset saham ini kami menggunakan platform stockbit.com dan tradingview.com. Anda bisa saja menggunakan platform yang sama ataupun yang berbeda. Oke, kita akan mulai. Yang pertama kita akan lihat profil dari saham yang akan kita review. Yang akan kami ambil dari stockbit.com. PT Astra International Tbk dengan kode saham ICC atau kita baca saja nanti Astra di Jakarta didirikan di Jakarta pada tahun 1957 sebagai sebuah perusahaan perdagangan umum dengan nama Astra International Incorporated. Pada tahun 1990 telah dilakukan perubahan nama menjadi PT Astra International Tbk dalam rangka penawaran umum perdana saham perseroan kepada masyarakat yang dilanjutkan dengan pencatatan saham perseroan di Bursa Efek Indonesia dengan menggunakan ticker ASII. Nilai kapitalisasi pasar Astra pada akhir tahun 2020 adalah sebesar 244 triliun. Sesuai anggaran dasar perseroan, kegiatan usaha yang dapat dijalankan oleh perusahaan mencakup perdagangan umum, perindustrian, pertambangan, pengangkutan, pertanian, pembangunan, jasa, dan konsultasi. Hingga tahun 2020, Astra telah mengembangkan bisnisnya dengan menerapkan model bisnis yang berbasis sinergi dan terdiversifikasi pada 7 segmen usaha, terdiri dari otomotif, jasa keuangan, alat berat, pertambangan, konstruksi, dan energi, agribisnis, infrastruktur dan logistik, dan teknologi informasi dan properti. Ya, dengan bisnis yang beragam, Astra telah menyentuh berbagai aspek kehidupan bangsa melalui produk dan layanan yang dihasilkan. Dalam keseharian hidup, masyarakat Indonesia menggunakan sepeda motor dan mobil, jalan tol, printer, hingga layanan pembiayaan, perbankan, dan asuransi milik Astra. Pelaku bisnis bermitra dengan produk yang dihasilkan, antara lain minyak kelapa sawit, batu bara, dan kendaraan bermotor, senantiasa diekspor, sehingga Astra dapat berkontribusi dalam menyumbangkan devisa bagi negara. Saat ini kegiatan operasional bisnis yang tersebar di seluruh Indonesia dikelola melalui 241 anak perusahaan, ventura bersama, dan entitas asosiasi dengan didukung oleh 186.237 karyawan. Sebagai salah satu grup usaha terbesar nasional saat ini, Astra telah membangun reputasi yang kuat melalui penawaran rangkaian produk dan layanan berkualitas dengan memperhatikan pelaksanaan tata kelola perusahaan dan tata kelola lingkungan yang baik. Astra senantiasa beraspirasi
untuk menjadi perusahaan kebanggaan bangsa yang berperan serta dalam upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, kegiatan bisnis Astra berupaya menerapkan perpaduan yang berimbang pada aspek komersial bisnis dan sumbangsi non-bisnis melalui program tanggung jawab sosial yang berkelanjutan di bidang kesehatan, pendidikan, lingkungan, kewirausahaan, serta teknologi. Ya, singkatnya, Astra ini awal bisnis yang bermula dari otomotif ya. Kita tahu banyak produk otomotif yang dihasilkan oleh Astra ya. Namun sebagai grup ya, Astra sudah menjadi sebagai grup usaha ya, di mana ada 7 segmen usahanya, yakni otomotif, jasa keuangan, alat berat, pertambangan, konstruksi dan energi, agribisnis, infrastruktur dan logistik, teknologi informasi dan properti. Ya, jadi sangat banyak ya core business yang dilakukan Astra ya. Ya, tetapi memang core business intinya sebelumnya adalah di bidang otomotif ya. Sedangkan yang 7 segmen usaha ataupun katakanlah di luar otomotif ya, itu dilakukan oleh anak-anak perusahaan Astra ya, di mana Astra sebagai pemegang saham utama ya. Oke, Astra ini alamatnya ada di Menara Astra, lantai 58 sampai 63, Jalan Jenderal Sudirman, Kavling 5 sampai 6, Jakarta 10220. Oke, kita lihat sekarang adakah corporate action yang terdekat ya. Oke, ternyata Astra sudah membagikan dividen dengan tanggal expire-nya 5 Mei 2023. Sehingga kita akan menggunakan laporan keuangan kuartal ya. Saat ini yang sudah rilis itu saja harusnya kuartal 1 ya. Kita akan lihat kuartal 1 2023 dibandingkan dengan kuartal 1 2022. Ternyata laba bersih Astra di 2023 kuartal 1-nya adalah 11,59 triliun lebih ya laba bersihnya ya, naik dibandingkan dengan kuartal 1 2022 sebesar 9,27 triliun lebih ya. Jadi artinya ada peningkatan laba bersih untuk periode kuartal 1 ya. Dengan asumsi ceteris paribus, tentu saja kita harapkan laba di 2023 ini akan meningkat juga. Sekarang kita akan lihat perbandingannya. Oleh Stockbit.com, Astra dibandingkan dengan BIT, BNBR, dan CBRA. Oke, di sini kami hanya menyorot beberapa indikator ya, tidak semuanya. Tidak tertutup kemungkinan jika Anda menggunakan seluruh indikator atau beberapa indikator sesuai dengan preferensi Anda ya. Sini kami akan melihat current PE ratio-nya baik yang disetahunkan maupun yang 12 bulan terakhir ya. Astra current PE-nya untuk yang disetahunkan 7,63, masih di bawah sektor ya. Masih di bawah sektor ya. Walaupun dengan BIT dan BNBR, Astra terlihat lebih mahal ya. Namun JBRA itu minus ya. Kemudian kita lihat yang 12 bulan terakhir, Astra juga PER-nya ada di 8,64 ya, nggak terlalu jauh dengan sektor ya. Oke. Kemudian kita lihat current price to book value-nya ya, PBB-nya. Astra masih yang paling rendah ya, PBB-nya ada di 1,33 kali. Selanjutnya kami menyorot net profit margin ya kuartal terakhir. Astra mempunyai penghasilan net profit margin 10,51% ya. Kemudian kita lihat return on equity untuk 12 bulan terakhir. Astra sebesar 15,41%. Selanjutnya seperti tadi kita lihat corporate action terakhir ya, ex-date-nya
dividen adalah tanggal 5 Mei 2023. Jadi Astra tetap menjaga ya konsistensi untuk membagikan dividen kepada para pemegang saham. Terakhir kita akan lihat cash from operation 12 bulan terakhir, apakah Astra ini mampu menghasilkan cash dari operasionalnya saja ya. Ternyata kita lihat bahwa Astra di sini jauh ya mengungguli emiten-emiten yang diperbandingkan di sini. Astra mencetak kas dari operasionalnya saja 44 triliun lebih. Kesimpulannya adalah kami melihat bahwa Astra ini sangat bagus ya fundamentalnya ya. Juga kemampuan mencetak kas dari operasionalnya juga sangat baik. Ya, bisa saja memang karena Astra ini adalah termasuk dalam kelompok LQ45 ya, saham-saham yang dijadikan sebagai saham yang berkapitalisasi besar dan juga liquid. Oke, sekarang kita akan masuk ke teknikalnya. Di sini kami menggunakan indikator linear regression, moving average cross MA5 dengan MA20 dan relative strength index ya. Tapi di sini kami tidak akan menjelaskan masing-masing indikator, hanya membacakan apa yang kami lihat sebagai highlight atau indikasi untuk dapat masuk ke dalam saham Astra atau membeli saham Astra ya. Oke, di sini kita akan perbesar saja ya. Oke, teman-teman, kalau kita lihat ya bahwa Astra ini ternyata sudah menembus garis bawah dari kanal regresi. Kalau teman-teman mau lihat ke belakang ya, ini kalau kita perhatikan ketika candlenya sudah menyentuh garis bawah ataupun tembus ya, jadi seperti bola kasti ya, dia akan terdorong ya untuk naik ke atas. Walaupun di sini kita lihat ya belum ada kelihatan pola dari candlenya apakah akan naik, tapi dapat saja Anda mulai melakukan akumulasi ya dengan mencicil pelan-pelan. Namun ketika misalnya candlenya sudah berbalik ke atas dan didukung dengan RSI-nya juga naik ke atas, Anda boleh saja masuk dengan full power ya. Dengan tentunya kami harapkan Anda tidak menggunakan trading limit ya untuk memitigasi risiko yang ada ya. Jadi kami melihat bahwa selama harganya masih di atas di atas 6.275 ya, 6.275. Anda dapat saja melakukan pembelian atau akumulasi pembelian ya. Kami sarankan untuk dilakukan secara bertahap ya, dengan titik untuk melakukan stop loss atau tutup kerugian sebagai manifestasi manajemen risiko. Jika harga Astra ini tembus di bawah 6.275 ya, Anda dapat melakukan stop loss atau tutup kerugian ya. Mengenai itu target harga yang diharapkan, sebenarnya kami melihat bahwa potensinya sangat besar ya. Ya. Anda dapat saja di resisten terdekatnya ya, ada di 6.800 ya, 6.800. Bahkan jika tembus 6.800, kami meyakini ya bahwa Astra ini akan tetap melanjutkan penaikan minimal ya sampai di 6.875. Oke, demikian yang dapat kami sampaikan.
Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian kami. Kritik dan saran dapat disampaikan di kolom komentar. Terima kasih banyak bagi Anda yang sudah menonton, memberikan like, memberikan subscribe, dan bahkan berbagi kepada yang lain. Terima kasih dan kami tetap memohon dukungan Anda untuk dapat tetap menonton, berikan like, dan tetap subscribe, bahkan berbagi kepada yang lain, karena itu akan menambah semangat kami, dan dengan berbagi Anda juga membantu atau berbagi hal yang positif ya kepada yang lainnya ya, karena tidak berbagi informasi yang bersifat menyesatkan. Oke, akhirnya kami ucapkan terima kasih banyak, selamat melanjutkan aktivitas kembali, tetap jaga protokol kesehatan, tetap semangat, sampai jumpa.